Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penulis lihat ada komen ya yang ngomong, kenapa sih kalau kendaraan lama itu kok direkomendasikan pakai oli kental gitu ya. Padahal kan harusnya namanya kendaraan yang 75.000 kilometer itu kondisinya kan nggak turun-turun secara drastis gitu ya, dari sisi kompresi, dari sisi macam-macam lah ya. Tapi kan selalu ya kalau kendaraan lama itu direkomendasikan pakai oli kental. Udah banyak yang melakukan itu. Nah, penulis itu jadi kepikiran, rekomendasi menggunakan oli lebih kental itu muncul itu mulai kapan sih? Rekomendasi pakai oli lebih kental itu muncul semenjak orang-orang disuruh pakai oli encer. Jadi ketika orang pakai 20W50 ya, ketika orang-orang itu menggunakan oli 20W50 untuk kendaraan baru, nggak ada yang nyuruh, nggak ada orang yang disuruh, oh oli Anda ini 20W50, harusnya Anda ini pakai berapa, misalnya 20W60 atau berapa gitu, karena ini kendaraannya sudah tua. Nggak ada ya, penulis nggak pernah dengar rekomendasi seperti itu. Kalau kendaraan yang sudah dari awal pakai 20W50, maka ya kalau kendaraannya sudah tua pakai oli apa? Ya tetap 20W50. Nggak disuruh pakai oli lebih kental. Baru ketika muncul mulai zaman 10W40 yang kemudian makin cepat, tiba-tiba 10W30 langsung 0W20. Begitu muncul oli-oli seperti itu, baru muncul rekomendasi, ini kalau kendaraan sudah tua ini pakai yang lebih kental, pakai 10W40, pakai 20W50. Mengapa itu terjadi? Kalau menurut penulis ya, ini karena bukan karena kalau kendaraan lama itu haus ya, bukan. Tapi karena motornya dipaksa pakai oli yang terlalu encer, yang lebih encer dari keharusannya, menyebabkan aus ya. Nah, ausnya ini ya mau nggak mau harus pakai oli kental kalau pingin menghilangkan suara-suara kasar yang berlebihan. Jadi harus seperti itu. Jadi harus apa jenenge ya, terpaksa ya pakai oli kental, karena ya mesinnya dipaksa rusak oleh oli encer, dirusak oleh encernya. Nah, ini nggak akan terjadi kalau dari mulai awal kendaraannya sudah pakai oli yang sesuai kekentalannya, yang cocok, yang benar-benar bukan menurut spesifikasi, bukan menurut buku manual, bukan menurut rekomendasi mekanik, tapi berdasarkan dari yang benar-benar bikin kendaraannya tetap halus selama dipakai, yang bikin kendaraannya nggak pernah mesinnya kasar selama dipakai, walau keadaan macet, walau keadaan siang-siang panas, walau dipakai ngebut, suara mesin nggak pernah kasar pakai oli tersebut. Baru itu yang bikin mesinnya awet. Sekarang ini aneh ya, suara mesin kasar itu tidak dianggap sebagai pertanda bahwa olinya itu tidak sesuai. Aneh itu ya.
suara mesin kasar itu seringnya diabaikan, padahal penting ya. Suara mesin kasar itu penting sebagai indikasi bahwa lah ini olinya kurang memadai, kurang baik untuk kendaraannya, kurang kental atau kurang, ya wis pokoknya kurang baik lah wis. Harusnya seperti itu kan, tapi kan sayangnya tidak. Suara mesin kasar dianggap oh normal ini karena panas ini, karena apa, pakai ngebut ini, emang kayak gini harusnya. Enggak ya, harusnya mobil atau motor dalam keadaan apapun suara mesinnya itu halus. Dipakai ngebut suara tetap halus, dipakai macet-macetan suara tetap halus. Dan parameter penulis dalam menilai oli ketika mencoba puluhan merek oli itu, kalau olinya habis dipakai geber-geberan, habis dipakai ngebut jadi kasar, enggak penulis sebut oli bagus, enggak akan penulis rekomendasikan. Oli yang murah kayak oli Win 20W50 penulis sebut bagus. Kenapa? Karena dipakai ngebut suara mesin masih halus, pakai macet-macetan suara masih halus, dipakai beberapa kilometer masih halus. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kekentalannya juga masih stabil, suara masih tetap halus, nggak berubah drastis. Oli PAO ya, oli FK Massimo PAO ya, itu penulis rekomendasikan. Kenapa? Ya karena itu habis dipakai kencang-kencangan masih tetap halus, dipakai macet-macetan tetap halus. Oli Redline harga 250.000 minim ya, penulis nggak rekomendasikan. Kenapa? Ya karena itu habis dipakai ngebut kok jadi makin encer olinya, kok jadi makin kasar olinya. Nah, adanya rekomendasi nyuruh oli lebih kental itu adalah bukti bahwa dari mekaniknya, dari pabriknya, dari ya manapun lah orangnya itu yang rekomendasikan, itu bukti bahwa rekomendasi mereka salah. Karena memang mau berubah segimana parah sih, kalau misalnya terjadi haus ya, sampai terjadi beneran ada apa jenenge pengurangan toleransinya jadi makin parah, kerenggangan mesin meningkat, itu adalah sumber masalah, adalah ciri masalah, adalah indikasi bahwa olinya kurang baik. Jadi itu harusnya seperti itu penilaiannya. Jadi gimana ya, harusnya orang-orang itu lihat apa sih dibalik anjuran itu, diteliti, dipikir kenapa kok bisa sampai gitu. Harusnya mesin oke ya, toleransinya nggak meningkat parah. Harusnya oli itu kalau perlindungannya baik ya nggak akan terjadi sampai apa jenenge sampai berubah fatal gitu. Olinya harus lebih kental. Lagi pula rekomendasinya kan ketika umur mesinnya masih berapa itu 75.000, 50.000, 100.000. Emang 100.000 itu termasuk sudah sangat lama kah? Kan ya enggak ya. Masa sampai butuh berubah drastis kekentalan? Kan ya harusnya enggak ya. Penulis sendiri ya apa merasa kalau misalnya sampai kendaraan umur 75.000, umur 50.000 disuruh ganti kekentalan, itu tanda bahwa kekentalan rekomendasi awalnya salah.
Motor penulis ini umur 30.000. Apa ini masih muda? Iya, menurut penulis iya, masih 2 tahun kan. Belum lagi ada yang apa, setiap harinya 200 km. Wah, itu makin ekstrim lagi itu. Sampai speedone bolak-balik nol kan ada itu ya. Nah, sayangnya ya rekomendasi itu kok seperti itu gitu. Ya, jadi harusnya orang-orang sadar bahwa ada rekomendasi seperti itu, artinya mekanik itu pernah salah. Artinya pabrikan itu pernah salah. Jangan dipikir pabrikan itu selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen. Pabrikan itu juga memikirkan keuntungan juga. Gimana sih caranya pabrik saya ini bisa punya laba banyak? Kalau part-part cepet habis kan ya untung toh pabrik. Kalau olinya cepet rusak kan ya untung toh. Gimana caranya konsumen ini biar teredukasi dalam tanda kutip bahwa oli yang zaman sekarang itu semuanya kayak gitu. Mobil modern itu pasti kasar kalau dipakai macet-macetan. Kasar suara mesinnya ya. Getarannya hebat. Motor juga gitu. Motor modern tuh wajib suaranya kasar. Kasar dari CVT, kasar dari apa jenenge? Mesinnya. Kulan itu wajib rembes sebelum 100.000 km. Rem itu wajib rusak sebelum 50.000 km. Udahlah kayak gitu ya. Jadi ya sayangnya seperti itu. Orang-orang sekarang nganggep wis nuruti brainwashing yang seperti itu. Enggak, loh kok aneh ya, kendaraan saya kasar waktu macet, waktu habis dipakai kencang suara mesinnya. Dianggap itu normal sekarang sudah. Apalagi sekarang banyak orang yang sudah lupa atau sama sekali nggak tahu gimana sih rasanya pakai oli full sintetik beneran. Gimana sih rasanya pakai oli apa jenenge? Yang betul-betul pau murni itu ya. Karena sekarang oli full sintetik itu sudah bukan pau, sudah bukan dari bahan yang grup 4. Sekarang full sintetik itu bahan olinya bahan oli grup 2, bahan oli grup 3 jarang, tapi grup 3 aja jarang apalagi grup 4. Kebanyakan pakai grup 2. Padahal yang namanya bahan oli itu grup 2 itu termasuk yang ya termasuk paling sedikit keunggulannya. Bahan grup 1 itu masih ada keunggulannya. Unggul di mana? Di film strength. Licin oli grup 1 itu. Kalau nggak percaya oli Exxon mobil itu ada kok yang pakai oli grup 1, oli Delvacuan itu pakai oli grup 1. Kenapa? Ya meningkatkan daya pelicin, meningkatkan daya pelarutan, nambah keuntungan, nambah kebaikannya mesin, nambah apa ya? Biar olinya itu bisa melarutkan, kalau misalnya ada kotoran biar bisa lebih membersihkan. Kalau grup 2 apa untungnya? Nanggung semuanya. Dari daya tahan panas kurang, dari pelarutan juga kurang. Sudah jauh kalah ya dibanding oli grup 1. Dari daya tahan panas juga jauh kalah dari grup 3.
oli nanggung, tapi sekarang semua oli pakai banyak ya, banyak sekali ya, mayoritas oli pakai grup 2. Jadi kalau sekarang enaknya pakai apa gitu ya, kalau mampu, kalau merasa kaya, pakai oli PAO, jangan pakai oli full sintetik, itu palsu. Beli oli PAO, oli yang ada PAO-nya itu ada tulisan DCN-nya di material safety datasheet. Oli yang ada PAO-nya itu nggak bakal ada tulisannya sampai 90% hydrotreated ya. Coba lihat kalau pengen beli oli yang PAO itu ya, dibungkusnya ono tulisan PAO enggak, tapi ya jangan with PAO ya, tapi oli yang memang fokusnya PAO. Terus lihat juga di technical datasheetnya, produk datasheetnya, PowerPoint-nya berapa. Kalau minus 39 abaikan itu, ojo dianggap PAO. Itu PAO cuma icip-icip tok ya. Minim yang PowerPoint-nya minus 42, walau itu olinya kekentalan belakangnya 50. Kalau bisa nyari yang 48, yang 52 atau bahkan 60 ya, karena bahan PAO sendiri PowerPoint-nya bisa minus 66. Cari yang bahannya kayak gitu, minim 42 lah wis. Silahkan itu coba oli yang kayak gitu. Kalau oli nggak ada technical datasheet ya ojo dituku lah wis. Kecuali ya pingin gambling lah ya, pengen nyoba ya operasinya oli PAO ya. Terus habis itu kalau nggak ada itu, kalau misalnya beli oli PAO nggak kuat, kemahalan, harga kan mulai berapa, Ravenol TSI dan Delvac One itu kira-kira mulai 160.000 ke atas ya, paling murah wis itu wis. Kalau murahnya 160 ribuan. Kalau merasa kemahalan ya sudah, pakai oli grup 1. Oli grup 1 ada Mesran SA40, ada Mesran B40, ada Repsol 20W50, ada Repsol 20W40, tapi penulis belum coba. Wes coba aja yang sudah penulis coba itu. Banyak kok yang merasa, oh beneran sip ya, beneran enak ya, motorku jadi enak sekali pakai Mesran, pakai Repsol gitu ya. Ada yang untuk mobil, ada yang untuk motor, semuanya generik ya, sama. Ada yang merasakan Repsol enak, ada yang merasakan Mesran SA40 enak. Jangan pamer-pamer oli mahal-mahal yang mahalnya karena diimpor, percuma. Mahal karena diimpor itu contohnya apa? Motul, Ipone. Masa oli di atas 200.000 bahannya masih hydrotreated, hydrotreatednya sampai 90%. Nah itu wis, ya sadar lah ya, ikut delokan mahalnya gara-gara opo. Kalau mahal bahannya PAO masih bisa ditoleransi lah. Kayak penulis rekomendasikan tadi, Delvac One sama Ravenol TSI itu kan PAO. Di Delvac One-nya nggak ditulisi PAO dibungkus atau di deskripsi, tapi kan di material safety datasheet ada tulisannya DC ini lebih besar 30%. Itu dipastikan PAO itu. Kalau material safety datasheet biasanya pabrikan nggak berani bohong. Terus kalau Ravenol kan sudah jelas-jelas di deskripsi 30% lebih PAO. Nggak berani main-main kan. Jangan disamakan dengan yang PAO-nya nggak ditulisi berapa persen. Jangan disamakan dengan yang nulisi full sintetik tapi di material safety datasheet atau di deskripsi produknya nggak ada sama sekali keterangannya
itu bahannya opo susu sintetik. Ya wis lah, wis kok jadi panjang ya, maaf. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.